إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, jamaah salat subuh di Masjid Al-Burhan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu buyutullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, di kesempatan yang baik ini sebagaimana disampaikan tadi, yaitu pembahasan kita dengan tema 4 wasiat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya akan bacakan hadisnya secara sempurna. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Ikhwati wa akhwati azakumullah, hadis ini adalah hadithun sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wa iyyahu dalam Sahihul Jami'. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Al-Irbad ibn Sariyah. Al-Irbad ibn Sariyah kunyahnya adalah Abu Najih. Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashab suffah. Ya, di Madinah ada sebutan dengan ashab suffah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong ya, fuqara, ya, di antaranya adalah Al-Irbad ini dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat. Dikatakan oleh Imam Ad-Dhahabi bahwasanya Al-Irbad bin Sariyah ini minal bakka'in, orang yang mudah tersentuh hatinya, piluan, suka nangis. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Meninggal pada tahun 75 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Yang mana nasihat itu? Kata beliau, wajilat minhal qulub. Hati ini menjadi takut. Hati ini menjadi takut, bergemetar apabila disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa darafat minhal uyun. Dan nasihat itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mata ini berlinangan, bercucuran air mata. Bisa jadi perawi hadis Al-Irbad bin Sariyah ini adalah termasuk beliau juga yang menangis. Ya, karena disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi tadi itu beliau adalah orang yang bakka'in, minal bakka'in, orang yang suka pilu-piluan, hatinya lembut. Ya, itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disentuh dengan nasihat-nasihat, ya, beliau ini para sahabat Rasulullah SAW menangis. Ya. Ini menunjukkan kelebihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya piluan, hatinya lembut, ya, tidak kaku. Ya. Sebagian orang dinasihati ini tidak mempan karena hatinya keras. Ya. Jadi ini juga menunjukkan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dengan penuh hikmah. Tentunya beliau adalah manusia yang paling hebat, paling mengena kalau menyampaikan. Ya. Bahkan Nabi SAW kalau khutbah, marra wajhu, wajahnya memerah, ya, mengangkat suaranya. Ya. Khatazakumullah, barakallahu fikum. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka itu adalah hati yang bersih. Ya. Mudah tersentuh dengan nasihat-nasihat. Ya. Ikhwati azakumullah, oleh karena itu kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW
harus mencintai mereka, karena beliau telah menyampaikan risalahnya sampai kepada kita. Ya, telah jasa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus mencontoh beliau ini, generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidup di zamanku. Ya. Generasi emas, man ladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in, man ladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu atba'ut tabi'in. 3 generasi ini adalah merupakan 3 generasi keemasan. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zaman Nabi SAW, yaitu para sahabat. Kemudian berikutnya yaitu generasi para tabi'in. Kemudian berikutnya adalah atba'ut tabi'in. Ikhwati azakumullah, faqulna ya Rasulullah, lalu kami mengatakan, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'usina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir, ya, menunjukkan bahwasanya dekat sudah ajalmu ini. Ya. Fa'usina, maka oleh karena itu berikanlah wasiat kepada kami. Demikian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau diminta nasihat, dikasih nasihat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta wasiat, dikasih wasiat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasiatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum, aku berwasiat kepada engkau. Ada 4 wasiat. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan wasiat yang sangat agung. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan wasiat kepada Al-Irbad Ibn Sariyah dan generasi zaman Nabi SAW saja, kepada beliau-beliau dan juga sampai kepada kita. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian, yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ya. Takwa adalah, yaitu banyak sekali di kalangan para ulama menyebutkan tentang definisi takwa. Ada mengatakan bahwasanya takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Itulah takwa. Ya. Imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit tanzil, dan mengamalkan, yaitu at-tanzil dari Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, itu qanaah, merasa cukup walaupun sedikit. Ya. Kemudian yang keempat, wal istidadu yaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk hari kembali kepada akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipersiapkan oleh kita semuanya, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Waktunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-istidadul yaumil rahim, menyiapkan diri untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasannya
Taat itu atau takwa itu adalah fi'l ta'at wa ijtinabul maksiati, menjalankan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Seperti definisi yang pertama tadi itu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala khutbah selalu dengan menyebut dengan takwa. Seperti dalam khutbatul hajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyinggung dengan mensutil ayat-ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Apa haqqa tuqatih? Apa bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa itu? Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, arti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa maksudnya adalah ayyuta'a fala yuqsa, agar Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ditaati dan tidak dimaksiati. Ya. Wa an yuzkara fala yunsa, dan senantiasa perintah-perintahnya, larangan-larangannya jangan dilupakan, diingat dan jangan dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar, dan hendaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu disyukuri, jangan dikufuri, jangan diingkari. Ya. Ini pengertian lain dari definisi takwa itu sendiri. An yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Ditaati, jangan dimaksiati. Selalu diingat perintah-perintahnya dan larangannya, jangan dilupakan. Dan disyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak ini, yang tidak bisa dihitung ini. Ya. Dan jangan diingkari. Karena memang banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Saking banyaknya Bapak Ibu, tidak bisa kita hitung. Nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, dari organ tubuh kita ini masing-masing, berapa coba? Bagaimana nikmatnya mata, nikmatnya telinga, jantung yang selalu berdebar. Ya, coba seorang berhenti saja 1 menit saja jantungnya ketepek-ketepek. Ya, jangan-jangan ini mati ini, jangan-jangan ini kematian ini. Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Ini dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Majanan. Ya. Gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghirup 24 jam kerjanya. Ini adalah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmat Allah sangat banyak sekali yang dianugerahkan kepada kita. Tapi kebanyakan manusia adalah sedikit yang mensyukuri. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Arti syukur itu Bapak Ibu yang sebenarnya itu adalah taatul mun'im. Hakikat syukur itu adalah taat, tunduk dan patuh kepada Zat memberikan kenikmatan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Jadi wasiat yang pertama kata Nabi SAW, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih harus takwa? Iya, karena dengan takwa itu manusia itu akan bahagia dunia dan akhirat. Dan itu memang sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baik bekal di dunia maupun di akhirat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena dengan takwa itu urusan menjadi mudah Bapak Ibu. Kata Allah SWT dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, urusannya akan mudah, akan gampang. Ya. Ada kesulitan-kesulitan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aral yang melintang menghalanginya,
dimudahkan sama Allah. Ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan bagi dia makhraj, solusi, ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kapan itu solusi ada? Kapan rezeki itu datang dengan sepanjangan tambah di kira-kira? Apabila dia memenuhi persyaratan. Apa syaratnya kata Allah tadi? Wa may yattaqillah, barang siapa yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan bukan itu saja saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu akan dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit maupun dari bumi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Seandainya penduduk penghuni suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Pasti aku akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya, maka kami akan siksa mereka karena perbuatan dan upaya mereka. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Jadi ini adalah merupakan wasiat yang pertama oleh Nabi SAW dalam hadits ini, ya, yang mana ya takwa ini adalah, saya tanya, hukumnya takwa itu apa Bapak Ibu? Hukumnya takwa jawabannya adalah wajib. Wajib hukumnya. Wajib untuk kita realisasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ya, karena banyak sekali dalam Al-Quran, tidak kurang dari 250 tempat di dalam Al-Quran, ya, tentang perintah untuk bertakwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib hukumnya bertakwa. Kalau kita bisa mengambil ini saja, berarti kita ada manfaatnya duduk di sini. Wajibnya bertakwa. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Harus kita camkan pada diri kita, wahai diriku, haruslah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Ya. Menjalankan perintahnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Menjalankan, melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu Anda. Tapi kalau masalah larangan-larangan itu harus ditinggalkan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, meninggalkan itu mudah atau tidak? Meninggalkan lebih mudah daripada mengerjakan. Ya. Meninggalkan itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan. Mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau meninggalkan, semuanya bisa. Meninggalkan kok. Ya, meninggalkan bisa. Ya. Jadi meninggalkan segala larangannya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian jadi bertakwa ini adalah merupakan salah satu kebaikan untuk menggapai dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat.
Nasihat yang kedua atau wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, was-sam'i wat-ta'ati. Ya. Mendengarkan dan taat. Ini perintah atau wasiat yang kedua ini, yaitu wasiat untuk taat kepada pemimpin, penguasa. Ya. Dan hukumnya taat kepada pemimpin atau penguasa itu, kalau kita misalkan presiden, ya, itu adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Apa dasarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala selain hadis ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Wajib hukumnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para ulil amri, para pemimpin kalian. Para pemimpin kalian. Ya. Apabila memerintahkan untuk berbuat maksiat, di sini batasan untuk tidak taat. Ya. Dalam masalah itu saja, perintah yang untuk bermaksiat tidak boleh ditaati, tapi yang lainnya tetap ditaati. Dasarnya adalah ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk siapapun dia, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, atau dalam riwayat lain fi ma'siyatillah. Ya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala pemimpin itu memerintahkan bermaksiat, perintah itu tidak boleh ditaati. Tapi perintah-perintah yang lainnya yang tidak ada maksiatnya wajib untuk taat. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat di dalam perbuatan yang ma'ruf, yang baik-baik saja. Ya. Apabila dia memerintahkan yang buruk, bermaksiat, perintah itu tidak boleh ditaati. Tapi perintah-perintah yang lainnya yang tidak ada maksiatnya, wajib atau tidak mentaatinya? Wajib atau tidak, Bapak? Wajib. Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan. Ya. Taat kepada mereka itu bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang memerintahkan, atii'ullah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin di sini bukan saja presiden, ya, termasuk dalam suatu lembaga, dalam suatu tatanan masyarakat, RT, RW, desa, ya, kecamatan, gubernur, dan seterusnya. Kalau dalam satu masyarakat kita, ya, suatu desa misalkan, Pak Lurah, wajib untuk taat enggak? Tidak. Wajib untuk kita taati. Kalau tidak, buat apa ada Pak Lurah? Buat apa ada Pak Lurah? Kalau memerintahkan yang ditaati. RW, RT juga demikian. Dan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau saja Pak Lurah, RT, RW harus ditaati, apalagi yang tingkatan yang lebih tinggi, gubernur, ya kan, presiden, apalagi. Ya harus lebih ditaati lagi. Selama hal itu adalah tidak ada maksiat pada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh saja Bapak Ibu, dalam suatu bepergian, ya, misalnya dari Surabaya ke Jakarta, satu grup 20 orang, 30 orang, satu bis misalkan 50 orang. Satu grup tadi itu terdiri dari sekian orang, taruhlah 40 orang. Ada pemimpinnya enggak? Ada, Amirus Safar. Harus ditaati tadi ya. Harus ditaati apabila hal-hal yang berhubungan dengan safar tadi itu, dalam bepergian tadi itu. Ya. Yang tidak ada hubungannya dengan safar dia tidak harus taat. Ya, tidak harus taat. Misalkan, ya, Amirul Safar mengatakan tidak boleh beli oleh-oleh. Ya. Masuk ke oleh-oleh. Misalkan, saya ada keluarga, ada anak, ada istri, saya mau beli oleh-oleh pada anak istri saya, masa tidak boleh? Artinya dalam masalah ini boleh atau tidak? Tak boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau misalkan kita nanti sholat duha dan asarnya di tempat ini, ya, maka wajib semuanya untuk taat pada dia, perintahnya dia. Kalau tidak nanti, tidak aku sholat di sini aja. Wah, kacau nanti. Ini contoh kecil Bapak Ibu. Contoh kecil. Harus taat kepada pemimpin safar tadi itu. Sudah, pemimpin Amirul Safar menentukan sholat duha dan asar, ya kan, di Semarang misalkan. Ya, dari Surabaya ke Jakarta. Nanti sampai di Semarang waktu sholat duha atau sholat asar. Kita sholat duha dan asar di jam'an qasran. Ya, 2 rakaat, sam'an wa ta'atan. Kita dengarkan dan kita taati. Ya. Wajib untuk ditaati, karena masih berhubungan dengan skup safar tadi itu. Demikian, ya, bisa untuk analogikan dengan yang lain. Itu ada amir safar, wajib untuk ditaati. Apalagi pemimpin yang lebih besar. Ya. Tentunya adalah lebih wajib. Dalam satu lembaga juga semacam itu. Direktur ya harus ditaati oleh bawahannya. Harus. Kalau tidak, kacau lah lembaga itu. Kacau lah perusahaan itu. Ya. Kan gitu Pak Darugutni. Iya. Perusahaan direkturnya harus ditaati. Iya. Ta'ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Ini wasiat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan wassa'i wat ta'ah, Anda dengarkan dan Anda taati. Dengarkan dan taati. Sam'an wa ta'atan. Kita dengarkan dan kita taati. Selama itu adalah bukan perbuatan-perbuatan yang bermaksiat sebagaimana tadi disebutkan. La ta'atul makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taatan kepada seorang makhluk pun, ya, dalam bermaksiat pada Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Ya, 'abdun habasyiyun. Hamba sahaya dari Ethiopia. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ethiopia yang hitam pekat itu, walaupun itu seandainya pemimpin kita, wajib untuk kita taati. Wajib untuk kita taati. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, buku dalam masalah ini, ya, yang pernah saya baca adalah bagus sekali. Tak tahu versi Indonesia, insya Allah sudah ada. Itu Mu'amalatul Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Ya, bagaimana kita bersikap terhadap pemimpin kita dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdul Salam Barjas, rahimahullah wa iyyahu, Dr. Abdul Salam Barjas, rahimahullah wa iyyahu. Ya, buku bagus sekali dalam permasalahan ini. Ya, jadi biar tahu kita bagaimana sikap kita terhadap pemimpin. Ya. Baik, ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya
Barang siapa yang hidup di antara kalian akan dia lihat ikhtilaf katsir, perbedaan yang banyak sekali. Ini adalah tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alamat nubuwat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini sudah terbukti, saudara-saudara. Banyak tidak perselisihan? Banyak sekali. Ikhtilaf katsir. Ya, banyak perbedaan-perbedaan. Ya. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millatan. Ingatlah bahwasanya orang sebelum kalian dari ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, mereka berselisih menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummata sataftariqu ala 73. Dan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi terpecah belah, ya, menjadi 73 golongan. Ya, 73 golongan, banyak sekali ini. Ithnatani wa sab'una fil nari wa wahidatun fil jannati. Subhanallah. 72 golongan Bapak Ibu di neraka. Ya, wa wahidatun fil jannati. Dan satu saja di surga, wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi sudah terbukti sekarang. Ya, ada Sufi, ya, ada Rafidhah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabriyah, ada Khawarij, ya, ada Qadariyah, ya, dan yang lainnya. Yang ini ada merupakan dendekot-dendekotnya, pentolan-pentolannya. Nanti Sufi nanti masih masih ada sektor-sektor lain lagi. Ya. Syiah juga demikian pula. Ada sektor-sektor lagi. Ya. Nah, kalau semacam itu saudara-saudara, banyaknya orang yang tersesat itu, yang 72 golongan masuk neraka, yang satu saja yang selamat. Mana yang kita cari? Yang banyak atau yang satu ini? Yang satu ini harus kita pelajari. Siapa sebenarnya ahli sunnah ini? Agar kita tergolong orang yang selamat, yang tergolong di surga ini. Kulluha finnar illa wahidah fil jannah. Semuanya ada di neraka kecuali satu saja, yaitu al-jamaah, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Ya, buku tentang hakikat ahli sunnah wal jamaah sangat banyak sekali. Bapak Ibu bisa membacanya di perpustakaan, banyak sekali. Ya, salah satu buku yang pernah saya terjemahkan yaitu Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Aqidah As-Salafus Shalih Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan Syekh Abdullah Abdul Hamid Al-Athari dari Turki. Ya, beliau memberikan izin pada saya menerjemahkan buku beliau. Sudah lama, 15 tahun yang lalu kurang lebih, Bapak. Dengan judul Intisari Aqidah Ahli Sunnah. Ya, Intisari Aqidah Ahli Sunnah. Mungkin 150 halaman. Ya. Itu 15 tahun yang lalu kurang lebih saya terjemahkan buku itu. Ya, saya mendapatkan izin dari penulisnya. Ya. Yang mana beliau aslinya adalah orang Irak, menghijrah ke Turki, dan sampai sekarang beliau berada di Turki. Ya, mendakwakan ahli sunnah wal jamaah di Turki. Banyak sekali orang-orang yang sadar kepada ahli sunnah di Turki. Tapi ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW memerintahkan, ya, kepada kita, kalau sudah banyak berikhtilaf semacam itu, perintah Nabi, wasiat Nabi SAW, kalau Anda sudah melihat banyak ikhtilaf, perbedaan-perbedaan ini, semuanya mengaku ahli sunnah, semuanya mengaku yang paling benar. Ya. Timbangannya itu adalah apa? Wasiat yang ketiga ini,
Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaihi bin nawajid. Ya. Orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah itu timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Ini wasiat yang ketiga, fa'alaikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama, berakidah, berakhlak, beramal. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan sunnah ini maksudnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi termasuk juga sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah? Bagaimana Nabi SAW bersikap, beramal, berakhlak, ya, bermuamalah? Bagaimana Nabi SAW? Fa'alikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Siapa al-khulafa'ir rasyidun? Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Para sahabat Rasulullah SAW ini, yang empat-empatnya ini adalah mendapat jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hebat-hebat ini, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, orang-orang yang dijamin masuk surga, saudara-saudara. Ya, orang-orang pilihan ini. Karena Nabi SAW manusia pilihan, tentunya orang-orang yang di sekelilingnya adalah orang pilihan-pilihan juga, orang hebat-hebat juga. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-khulafa'ir rasyidin wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka wajib kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidun. Dikatakan ar-rasyidun, apa itu ar-rasyidun? Ar-rasyid yaitu ar-rusydu al-istiqamatu ala tariqil haqqi, yaitu istiqamah yang langgeng di atas jalan yang benar. Ya, orang-orang yang di atas jalan yang benar, ar-rasyidun. Ya. Al-Mahdiyyin, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Ya. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Dijamin surga sama Nabi SAW. Ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Semuanya dijamin surga. Kalau kita tidak ada jaminan, saudara-saudara, ya, tidak ada kita dijamin. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kekhilafan kita, ya, dari kelalaian kita. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdu 'alaihi bin nawajid." Ya, abba ya abbu itu menggigit. Menggigit dengan gigi geraham. Artinya apa? Harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ya. Karena inilah sebagai penyelamat kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini, Al-Quran ini, wahyu ini turun di zamannya para sahabat. Beliau-beliau yang faham kapan itu Al-Quran itu turun, bagaimana, kondisinya bagaimana, yang faham para sahabat. Wong Al-Quran itu turunnya zaman mereka. Tentunya adalah beliau-beliau ini adalah yang faham tentunya. Ya. Oleh karena itu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti beliau-beliau ini, ya, sampai yaumul qiyamah. Dikatakan salaf itu yakni bukan terbatas dengan waktu saja. Semuanya orang yang mengikuti generasi para sahabat
tabi'in dan ila yaumil qiyamah yang mengikuti beliau ini adalah termasuk dalam kategori salaf. Ya. Tapi ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi ini adalah merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yaitu wasiat Nabi sallam, hendaknya kalian berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidun. Orang-orang yang terdahulu di kalangan para sahabat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah Allah Taala berfirman, surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin wal ansar. Siapa itu muhajirin wal ansar? Sahabat. Ya kan? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal muhajirin wal ansar. Orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan baik, termasuk zaman ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang mengikuti mereka termasuk dalam hal ayat ini, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha pada mereka dan mereka berridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ya, generasi para sahabat ini adalah generasi yang terbaik dan wajib untuk kita ikuti. Agar kita termasuk dalam ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu. Allah SWT akan sediakan buat mereka apa itu? Surga-surga ya akhi. Ya, surga-surga tajri tahtal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka tetap kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul azim. Itulah adalah keberuntungan yang besar. Masuk surga, keberuntungan. Masuk surga, itulah yang sukses. Ya, kalau di dunia belum tentu sukses di akhirat. Mungkin di dunia mungkin sukses, di akhirat belum tentu. Tapi kalau sudah masuk surga, itulah kesuksesan yang benar. Itulah kesuksesan yang sejatinya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah al-jannata, nas'alullah al-jannata, nas'alullah al-jannata. Amin ya rabbal alamin. Wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar. Semoga kita dijauhkan dari sengatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Wasiat yang terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wasiat yang keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya. Yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata-kata wa iyyakum, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur ini ditahdzir. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Ya, warning dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah memberikan warning. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang dibuat-buat. Ya, perkara-perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama. Perkara-perkara yang bid'ah. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Ya. Karena agama ini sudah sempurna. Allah Ta'ala sendiri yang menyempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat ini menyebutkan bahwasanya al-Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna, tidak perlu ditambahi. Kalau ditambahi berarti seakan-akan Islam ini belum sempurna. Tak tambahi. Ya. Orang yang melakukan bid'ah itu adalah berarti seakan-akan dia mengatakan Islam belum sempurna, tak sempurna no kene, tak tambahi kene. Ya.
Bahasa Surabaya kan gitu Pak ya. Tak tambahin ini. Iya kalau Anda beli kacang tambahin. Ini agama ini yang sudah sempurna, Allah SWT menyempurnakannya. Tidak butuh tambahan. Tidak butuh tambahan. Apa yang datangnya dari Nabi SAW sudah itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, la tabtadi'u faqad kufitum. Janganlah kalian berbuat bid'ah. Sudah cukup. Agama sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah. Jadi Nabi SAW wasiat yang keempat ini, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama Bapak. Dalam masalah agama. Jangan-jangan mengatakan baik, sebentar lagi. Jangan-jangan mengatakan ini seperti ini, mikrofon ini bid'ah. HP ini bid'ah. Penerangan ini bid'ah. Ini masalah peradaban yang berkembang. Tidak apa-apa. Allah menghalalkan itu, diperbolehkan. Maksud di sini adalah yaitu perkara-perkara dalam agama. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam urusan agama. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya setiap yang bid'ah itu, yang baru itu adalah yang bid'ah, Sekarang fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya yang baru-baru itu adalah merupakan bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Karena semua yang bid'ah itu adalah dalalah. Siapa yang mengatakan? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tulus dalam menasehati, orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, Orang yang paling ikhlas dalam menasehati umatnya. Beliau mengatakan kullu bid'atin dalalah. Semua yang bid'ah itu adalah dalalah, sesat. Jadi tidak ada bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Tidak ada. Nabi yang mengatakan, bukan saya, bukan antum. Nabi SAW, afsahul Arab, orang yang paling fasih, orang yang paling fasih di kalangan orang Arab, orang yang paling fasih, orang yang mengucapkan berbahasa Arab, orang yang paling tulus, orang yang paling ikhlas dalam menasihati umatnya. Kullu bid'atin dalalah. Semua yang bid'ah itu adalah dalalah, tersesat. Apa sih bid'ah itu? Ahlul ilmi mengatakan bid'ah itu adalah secara syar'i ma uhditha ala khilafi amri syar'i wa dalilihi. Atau ma ahdatha ala khilafi amri syar'i wa dalilihi. Yaitu apa-apa yang dilakukan, yang diada-adakan menyelisihi perintah syar'i, menyelisihi dalilnya. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW, di-warning jangan kalian berbuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan semua yang bid'ah itu adalah sesat, menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Jadi ikhwati azakumullah, ini adalah merupakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang keempat ini adalah larangan untuk berbuat bid'ah. Bid'ah haram hukumnya. Bid'ah itu adalah haram hukumnya. Kenapa sih kok banyak bid'ah ya, khususnya di masyarakat kita? Kenapa? Salah satu sebabnya Bapak, salah satu sebabnya Ibu, yaitu karena al-jahlu bi'adawatil fahmi, karena jahil dalam cara memahami. Al-Quran dan As-Sunnah pakai bahasa Arab, kan? Pakai bahasa Arab, bahasa Arab, kan? Tidak mengerti caranya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran bahasa Arab, Nabi SAW dari orang Arab, kan? Bahasanya juga bahasa Arab. Kalau kita tidak memahami
bahasanya, bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Ini salah satu kemunduran kaum muslimin khususnya di masyarakat kita karena jauhnya kita dari bahasa Arab. Ya, jauhnya kita dari bahasa Arab. Tidak mempelajari dengan benar ya bahasa. Ini tantangan buat kita Bapak Ibu. Tantangan itu belajar. Terlambat sana, kita akan terlambat. Belajar. Ya. Jadi al-jahlu bi adatil fahmi. Kemudian juga al-jahlu bi makanat sunnati. Karena jahil juga dengan kedudukan sunnah yang tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, bahkan maudhu. Ya. Orang-orang ahlul bid'ah itu ya berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu lagi. Padahal maudhu'nya adalah haram hukumnya dipakai dalil. Maudhu palsu kok, bukan dari Nabi SAW. Kan tidak mengerti mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Nah, ini mempunyai disiplin ilmu tersendiri. Ya, itu disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Ya, kapan itu hadis dikatakan sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu? Ya kan, dhaif tidak boleh. Menurut Imam Bukhari, Imam Muslim tidak boleh menggunakan hadis-hadis dhaif, tidak boleh. Karena hadis-hadis yang sahih banyak sekali. Kenapa pakai yang dhaif? Apalagi yang maudhu, yang palsu. Tidak boleh dinisbatkan pada Nabi SAW palsu kok. Tidak boleh. Dan ahli bid'ah menggunakan hadis yang palsu ini sebagai dalil mungkin, sebagai hujjah untuk apa yang dia cenderungi. Dan salah satu sebabnya juga ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Hawa yang tidak sesuai dengan masyarakat kita ini. Jangan. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti mayoritas. Mayoritas. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ya. Itu diantaranya nasihat Nabi SAW atau wasiat Nabi SAW. Ada 4 wasiat dari hadis yang mulia ini, ya, yaitu yang pertama Nabi SAW berwasiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu wasiat Nabi SAW untuk taat kepada penguasa. Yang ketiga yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ya, addu alaihi bin nawajid, gigit gerah dengan gerahammu sunnah itu. Pegang teguh agar kamu tidak mudah diambang-ambingkan. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah banyak sekali. Kalau orang tidak punya prinsip, dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, mudah diobrak-abrik, mudah untuk digoyahkan. Ya, pentingnya untuk belajar sunnah Nabi SAW. Ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Tamassaku, ya kan? Kata Nabi SAW. Ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW. Wa addu alaihi bin nawajid, gigitlah sunnah itu dan sunnah para khulafaur rasyidin itu dengan gigi gerah. Yang keempat, Nabi SAW berwasiat yaitu mewanti-wanti, memberikan warning, ya, jangan sekali-sekali berbuat bid'ah. Ya, tidak boleh berbuat bid'ah. Haram hukumnya bid'ah itu. Haram hukumnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh mendukung bid'ah, tidak boleh. Ya, kalau mendukung berarti ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, bid'ah itu dosa. Dosa atau berpahala? Dosa, tidak boleh. Haram bid'ah itu, tidak boleh. Maya juz, haram. Ya, tidak boleh tolong-menolong. Ya, dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, termasuk bid'ah itu tidak boleh. Ya. Perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin dalam beribadah saja berbeda karena ini di antaranya menggunakan hadis-hadis yang tidak valid itu. Ya, dhaif digunakan. Bahkan yang maudhu, bahkan yang palsu. Ya. Ikhwati azakumullah, 4 wasiat ini
apabila kita sebagai umat Muhammad SAW berpegang teguh dengan 4 wasiat agung Rasulullah SAW tersebut, maka berbahagialah. Berbahagia insyaallah di dunia wal akhirah. Ya, semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Mungkin ada perlu yang disampaikan sebelum diakhiri, tinggal beberapa menit, kurang lebih 9 menit. Kami persilahkan. Silakan Bapak. Sebentar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hadis, ada di sebagian ustaz atau buku yang di dalamnya ada hadis-hadis yang logik ataupun maupun tapi kalau itu baik biasanya dipakai. Hadis-hadis dhaif tidak boleh dipakai sesuai dengan pendapatnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Zaman sekarang yang berpendapat semacam itu seperti Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wa iyyahu, dan muridnya guru kami yaitu Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah taala. Tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Ya, apalagi maudhu. La fil fadail al-amal maupun yang lain tidak boleh. Hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam segala hal. Fadail amal ya Ustaz, tidak boleh. Fadail amal tak boleh. Apalagi dalam menentukan hukum, apalagi dalam masalah akidah tidak boleh. Tinggalkan hadis yang dhaif. Ya. Hadis-hadis yang sahih banyak Bapak Ibu. Wallahi, kalau kita membaca hadis Nabi SAW yang sahih itu tidak mampu untuk kita laksanakan semuanya. Kok menggunakan yang dhaif itu? Nalar kita itu mana? Gimana? Ya. Yang sahih itu banyak sekali yang belum bisa kita laksanakan, belum kita melaksanakan secara sempurna. Kok sibuk dengan yang dhaif? Ya. Kenapa? Apalagi yang maudhu haram ini, yang maudhu ini haram tidak boleh disebutkan oleh Nabi SAW. Yang mengatakan atau menggunakan hadis yang maudhu kemudian disebutkan pada Nabi SAW itu dia bohong atas nama Nabi SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi SAW. Barang siapa yang berbohong atas nama aku dengan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Wal-iyadu billah. Mau kita, ya kan, disuruh duduk di tempat neraka? Naudzubillah, tidak mau kita. Artinya jangan menggunakan yang mau tuh, ya kan, tidak boleh, haram hukumnya. Jangan dinisbatkan pada Nabi SAW. Nabi tidak berucap semacam itu. Dalam masalah ini pakar-pakar kita sudah banyak seperti Syekh Al-Albani rahimahullah wa iyyahu. Sudah kita percayakan kepada beliau ini. Ya kan, Sahih Al-Albani, Hasan Al-Albani, Dha'af Al-Albani, sam'an wa ta'atan. Beliau ini belajar hadis 60 tahun ya akhi. Belajar hadis 60 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Ya. Kita belajar baru kemarin. 1 hadis, 2 hadis. Kita percaya kepada beliau-beliau ini. Iya kan? Kalau mengatakan bukan fanatik, bukan, tapi memang diakui dunia, lawan maupun kawan, keilmuan beliau. Sahih Al-Albani, Dha'af Al-Albani, Hasan Al-Albani, rahimahullah wa iyyahu. Kita mencintai ahli hadis. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan yakni hadis-hadis dhaif, apalagi palsu. Justru di situlah Pak, ya kan, perpecahan-perpecahan nanti di situ. Ya kan, menggunakan hadis-hadis yang dhaif itu. Ya, tidak boleh, sama sekali haram hukumnya. Kalau tidak mengerti, tanya kepada yang tahu dong. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadis ini hadis dhaif atau tidak? Ya kan, tanyakan pada ahlinya. Oleh karena itu saya sarankan menggunakan buku itu buku-buku yang valid, buku-buku yang sudah ditakhrij. Yani hadis-hadisnya sudah ditakhrij. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Halas, selama dari Bukhari dan Muslim sam'an wa ta'atan, pasti sahih. Ya kan? Antum tahu enggak Imam Bukhari itu menulis Sahih Bukhari 16 tahun ya akhi. 16 tahun. Dan sudah disampaikan 16 tahun itu sudah selesai disampaikan pada guru-gurunya, kepada Yahya bin Ma'in, kepada Ali bin Madini, kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. 3 tokoh-tokoh ini guru Imam Bukhari semuanya mengatakan makbul, hadis-hadisnya semuanya bisa diterima. Ya, sebelum beliau menulis itu sholat 2 rakaat Imam Bukhari ini.
Jadi diakui memang Sahih Bukhari itu sudah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Buku-buku semacam itulah yang harus kita pelajari, yang sudah jelas-jelas itu sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Semacam itu Pak, biar tidak capek kita. Ya kan, jelas ini sudah dari Nabi SAW. Dan itu caranya untuk kita menuntut ilmu. Harus dari sumber yang jelas. Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya juga harus yang buku-buku yang sudah diberikan rekomendasi oleh para ulama yang ahli dalam masalah ini, dalam hadis terutama. Gitu. Jadi sama sekali tidak boleh menggunakan hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang palsu. Kita Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu kitab yang bagus sekali itu. Kita kan tidak mengkajinya. Ya, kitab Arba'in Nawawi itu kitab yang bagus sekali itu. Ya kan? Sahih Riyadhus Shalihin yang kita kaji di Ampel Sawahan itu sampai sekarang. Kitab yang terdiri dari 1.500 lebih itu hadis. Itu hadis yang luar biasa. Imam Nawawi itu luar biasa. Kenapa dia menggunakan yang semacam itu? Sudah jelas hadisnya. Insya Allah 99% Riyadhus Shalihin adalah hadis yang sahih. Kenapa yang menggunakan kitab-kitab yang masuk? Apalagi yang mau itu tinggalkan sudah. Harus beralih kepada kitab-kitab yang valid, ya, yang sahih. Harus memilih, membaca kitab juga harus memilih, memilah. Harus itu semacam itu. Karena bacaan itu mempengaruhi alur berpikir kita. Ya, harus selektif dalam membaca kitab. Kitab apa ini? Tanyakan pada ahlinya dong. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya kalau Anda tidak tahu. Gitu. Demikian Bapak, wallahu a'lam. Mungkin yang terakhir, silakan Bapak. Maaf kalau terlalu panjang. Silakan Bapak. Bagi ada kikoten, tinggal 2 menit. Silakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa takwa itu. Ada orang bertakwa tapi dia sering meninggalkan sholat. Bagaimana dia bertakwa tapi meninggalkan sholat? Iya. Bagaimana itu? Bagaimana bisa terjadi? Tidak mungkin. Orang yang bertakwa tidak mungkin meninggalkan sholat. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Sholat itu wajib. Wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Iya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, khususnya subuh Bapak-bapak. Soal 5 waktu ini wajib. Sampai kapan? Sampai mood. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang pada kematian. Kalau orang meninggalkan sholat, bukan orang yang bertakwa itu. Sama sekali bukan orang yang bertakwa. Tidak bisa dikatakan taqi. Tidak boleh dikatakan orang itu bertakwa. Belum bertakwa karena meninggalkan kewajiban. Soal 5 waktu ini adalah rasmal ya akhi. Modal. Kalau orang tidak bermodal bagaimana? Bagaimana bisa beruntung? Bagaimana bisa mendapatkan laba? Iya kan? Tidak punya rasmal. Iya kan? Soal 5 waktu ini adalah rasmal kita. Wajib, tidak boleh ditinggalkan sampai kita maut, sampai kita, ya kan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bertakwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah yang paling agung setelah mengucapkan 2 kali tauhid adalah mendirikan salat. Ya kan? Mendirikan salat. Setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang paling agung setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini adalah iqamatus shalah. Salat. Sampai salat ini, ya kan, Rasulullah SAW menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra wa Mi'raj. Ya kan? Menunjukkan agungnya salat. Dan Nabi SAW tatkala mau meninggal, apa yang wasiat Nabi SAW? As-salata salatu wa ma malakat aymanukum. Dirikan salat, tegakkan salat, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Itu wasiat yang terakhir, menunjukkan betapa besarnya kedudukan salat ini. Harus kita jaga. Allah yang memerintahkan untuk kita menjaganya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat itu. Ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya kan? Wassalatil wusta, dan salat yang di tengah yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat itu
khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Jadi sholat ini adalah merupakan barometer ya akhi. Barometer keimanan seseorang khususnya adalah dua sholat. Sholat Isya dan sholat subuh. Hati-hati Bapak Ibu. Sholat Isya dan sholat subuh. Khususnya lelaki, bapak-bapak, ya saudara-saudara. Sholat Isya dan sholat subuh ini, kata Nabi SAW, afqalus salati alal munafiqin, salatul isya'i wa salatul fajr. Sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Hati-hati. Ya kan? Banyak sekali orang yang melalaikan sholat subuh khususnya, tidak berangkat ke masjid. Kira-kira bagaimana orang yang tidak berangkat ke masjid sholat subuhnya? Kata Nabi SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Ya kan? Jangan-jangan kita ada benih-benih kemunafikan, na'udzubillah minan nifaq. Ya, harus kita paksakan diri kita berangkat ke Baitullah, berangkat sholat berjamaah. Dan ketahuilah bahwa sholat berjamaah ini wajib bagi lelaki, wajib berjamaah 5 waktu ini. Ya kan? Wajib saudara-saudara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah dengan orang-orang rukuk. Salah satu imam ahli sunnati wal jamaah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa iyyahu, dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ayat ini, ya, kebanyakan para ulama berdalil tentang wajibnya salat berjamaah. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah dengan orang-orang rukuk. Ya, karena rukuk disebutkan, rukuk adalah merupakan salah satu rukun dari salat. Rukuklah dengan orang-orang rukuk. Salatlah dengan orang yang salat. Salat di masjid Bapak, salat di masjid saudara. Di masjid, bukan di rumah. Tidak boleh salat sama istri Anda, sama anak-anak, tidak boleh. Di masjid. Rasulullah SAW melakukannya di masjid sampai sakit mau meninggal itu. Berangkat ke masjid, sholat dengan para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat 5 waktu ini bukan main-main. Tidak bisa dikatakan orang yang meninggalkan salah satu sholat takwa, bukan takwa itu. Takwa dalam tanda petik, ya. Takwa dalam tanda petik. Demikian mungkin kami mohon maaf kalau terlalu panjang, ya. Cukup? Kalau mau tanya melewati waktu boleh? Terserah. Boleh? Silakan. Mungkin terakhir ya. Ya, oke. Tadi berkaitan dengan yang poin 2 dan 3, taat dan Ya. taat dan Tidak apa-apa, pakai. Mati. Bismillah. Poin 2 dan 3, taat dan dengarkan dan ikuti. Ya. Bagaimana kalau kita mengangkat pemimpin yang selalu janjinya selalu tidak pernah ditepati dan ucapannya selalu berbohong? Tentu apakah tetap kita harus ikuti? Baik, jawabannya adalah singkat. Wajib untuk ditaati. Wajib untuk ditaati. Ya. Selama hal itu adalah perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Nabi SAW kata tadi? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu. Pemimpin, presiden, raja, ya direktur, selama memerintahkan bermaksiat tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Demikian. Dalam perintah, ya kan, perintah yang bermaksiat itu saja yang tidak boleh taat. Tapi dalam masalah yang lainnya tetap wajib untuk taat. Karena taat kepada mereka adalah bagian taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ya. Bisa jelas Bapak? Jelas ya? Hilang subhat-subhatnya insyaallah. Ya, karena ini penting banget dan saya sarankan Bapak untuk membaca kitab yang saya katakan tadi itu, Muamalatul Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Insyaallah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, pandangan bagaimana sikap kita terhadap pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya.
agar kita tahu bagaimana sikap kita. Ya kan, dan ini adalah ini agama kita yang harus kita pelajari, harus kita laksanakan semacam itu. Allah yang memerintahkan agar kita wajib untuk taat kepada mereka selama hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan murni dari saya pribadi dan dari syaitan, dan kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alul ilma nafi' wal amal saleh. Terakhir yaitu saya ingatkan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kami mohon untuk memohon atau memberikan saran untuk sholat 2 rakaat sholat syuruk ini. Ini adalah namanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Sebenarnya itu adalah sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu, karena orang mengatakan sholat isyraq atau sholat duha. Sebenarnya itu sholat duha. Sholat duha yang awalkan waktunya. Sampai kapan sholat duha itu? Menjelang yaitu dhuhr. Demikian Bapak Ibu, kami mohon maaf kalau terlalu panjang. Barakallahu fikum. Saya senang sekali bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.